Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini, di video kali ini, kita akan membahas perbandingan pendidikan di Indonesia dengan negara lainnya. Dan juga menurut tokoh-tokoh pendidikan Indonesia. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Wina Mutfiah, Rizky Tri Kurnian Sandi, Abdul Haris, Christian Ronov Sitohang, Diajeng Arsila Maharani, Muhammad Farhan, Rahma Amalina Zulfia, dan juga Muhammad Nabil Aman. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia saat ini yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem ini adalah memberikan siswa pengetahuan yang bersifat akademis, mengasah keterampilan kognitif, serta membina sikap positif kepada peserta didik sejak kecil. Sistem pendidikan di Indonesia juga berorientasi pada nilai. Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dimulai dari jenjang yang paling awal, yaitu pendidikan anak usia dini atau bisa disebut PAUD. Pendidikan PAUD ini diperuntukkan untuk anak-anak mulai dari usia 1-6 tahun. Pendidikan PAUD diperuntukkan untuk anak-anak lebih mengembangkan, menumbuhkan baik dari segi jasmani dan rohani anak. Selanjutnya, setelah PAUD akan dilanjutkan dengan pendidikan dasar ini. Jenjangnya dari kelas 1 hingga kelas 6, sehingga total waktunya adalah 6 tahun dan dilanjutkan dengan 3 tahun pada sekolah menengah pertama. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sekolah pendidikan menengah ini, dikenal atau disebut SMA. Selama 3 tahun waktu yang ditempuh. Pendidikan tinggi ini lebih luas karena di dalamnya ada D3, S1, S2, dan S3, dan spesialis. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur yang mendapat pengaruh pemikiran Konfusianisme seperti Cina dan Korea Selatan. Ajaran ini sangat mengagungkan pendidikan dan penanaman karakter secara kuat, serta teori dan praktek tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga dikatakan bahwa leluhur kaisar membangun kekaisaran dengan basis nilai luhur dan kekal. Falsafah ini yang mempengaruhi falsafat pendidikan Jepang dari masa ke masa. Struktur pendidikan di negara Jepang memiliki beberapa jenjang, yakni pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar Shogako, sekolah menengah pertama Chugako, sekolah menengah atas Kotogako, dan pendidikan tinggi Daigaku. Sistem pendidikan Australia tidak dipegang oleh pemerintah pusat, namun diserahkan pada setiap negara bagian atau teritorinya. Jadi setiap negara bagian memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda. Dilihat dari jenjang pendidikan formal, Australia terdiri dari 3 tahapan pendidikan, yaitu pendidikan dasar, primary school, pendidikan menengah secondary education, meliputi secondary school atau high school, dan pendidikan tinggi, tertiary education in university. Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara Bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya adalah membandingkan pendidikan di Indonesia dengan Jepang. Sistem pendidikan di Jepang merupakan sistem pendidikan yang unggul. Jepang sebagai negara maju memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa ditiru oleh negara lain, seperti sistem pendidikan di Jepang yang juga memperhatikan aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik, sopan santun, tata krama, kedisiplinan, serta menanamkan nilai-nilai norma sejak dini. Nilai lapor, nilai ujian tidak terlalu penting, hanya digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Masuk SMA atau SMP, perbandingan sistem pendidikan antara negara Indonesia dengan Jepang dijadikan untuk bahan evaluasi untuk kelanjutan ke depannya. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan di bidang pendidikan, tetapi tetap harus dilakukan evaluasi agar pendidikan di Indonesia selalu ke arah kemajuan, sehingga mampu menciptakan generasi emas yang akan datang di masa depan. Membandingkan pendidikan Indonesia dengan Australia, terdapat berbagai perbedaan yang mencolok antara pendidikan Indonesia dan Australia. Beberapa perbedaan tersebut meliputi sistem pendidikan yang berbeda, di mana wajib belajar di Australia adalah 10 tahun, primary,
and Secondary School. Sementara di Indonesia adalah 12 tahun, SD, SMP, dan SMA. Tes nasional yang dilakukan oleh pemerintah Australia adalah NAPLAN, National Assessment Program Literasi and Numeracy, yang dilakukan sebagai persiapan menuju Year 10. Sementara di Indonesia, tes nasional yang dilakukan adalah UN, yaitu setelah menyelesaikan jenjang SD, SMP, dan SMA. Perbedaan mencolok lainnya adalah tidak adanya pendidikan agama di Australia. Sedangkan di Indonesia, setiap pembelajaran agama yang diakui negara tersedia pendidikan agama yang diajarkan di kelas. Nah, berikutnya garis waktu pendidikan di Indonesia. Garis waktu atau histori pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dimulai sejak zaman Hindu-Buddha, kemudian diikuti oleh perkembangan pengaruh Islam zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan. Pemikiran tokoh pendidikan yang berpengaruh di tingkat nasional. Yang pertama itu ada Ki Hajar Dewantara atau yang memiliki nama asli Raden Mas Soehardi Soerdjaningrat. Dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena ajaran yang disampaikannya masih digunakan sampai saat ini. Ini seperti Tut Uri Handayani, Ing Matia Mangunkarsa, dan Ing Ngarso Sung Tulada. Ki Hajar Dewantara terlahir dari kalangan ningrat yang membuat dirinya memiliki hak lebih di dunia pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara sangat sadar bahwa yang bisa melawan penjajahan Belanda yaitu pendidikan. Baginya, pendidikan akan menghasilkan generasi baru yang lebih sadar akan rasa kebangsaan. Kepedulian Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan tidak perlu diragukan lagi, sehingga dia berhasil melahirkan Perguruan Nasional Taman Siswa, cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia, hingga akhirnya Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional lewat Kapres nomor 305 tahun 1959. Tokoh pendidikan yang selanjutnya yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di daerah Jepara pada 21 April 1879. Ia dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia karena memperjuangkan hak-hak wanita pribumi yang tidak memperoleh kesetaraan dengan kaum pria. Lewat surat-surat yang dibukukannya, dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini berhasil memperjuangkan hak perempuan Indonesia. Selain emansipasi, Kartini pun peduli terhadap pendidikan perempuan Indonesia. Sebab saat itu perempuan Indonesia tidak bisa merasakan bangku pendidikan. Kodratnya adalah mengurus rumah tangga. Di akhir hayatnya, Kartini mendirikan sekolah wanita di Rembang untuk wanita Indonesia, agar mereka bisa merasakan pendidikan. Atas perjuangan yang dilakukannya lewat Kepres nomor 108 tahun 1964, Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tokoh selanjutnya yaitu Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari juga menjadi pahlawan nasional yang berjuang lewat dunia pendidikan. Dia adalah ulama dan pahlawan nasional yang lahir pada 14 Februari 1871. Hasyim Asy'ari merupakan pemprakarsa berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Dia peduli terhadap pendidikan, khususnya pendidikan bagi umat muslim. Setelah pulang menimba ilmu di Mekah pada 1899, ia mendirikan pesantren Tebu Ireng. Kini pesantren itu menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Pulau Jawa. Pada abad ke-20, atas perjuangannya, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pemikiran tokoh pendidikan yang berpengaruh di tingkat nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868. Dia merupakan tokoh Islam yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena dia mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk menciptakan pembaruan Islam di bidang pendidikan.
Ahmad Dahlan kurang setuju dengan sistem pendidikan kolonialisme yang menuju ke arah sekularisme dan westernisasi. Menurut dia, pendidikan Islam harus diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Ahmad Dahlan memasukkan pendidikan agama di sekolah yang didirikannya, yakni Hauk School Muhammadiyah. Atas perintah Ahmad Dahlan, sudah banyak sekolah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah yang berdiri. Dengan jeripaya itu pun membuat Ahmad Dahlan diberi gelar pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 657 pada tahun 1961. Selanjutnya ada Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan pahlawan nasional yang lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat. Selain Kartini, Dewi Sartika merupakan tokoh pahlawan wanita yang memperjuangkan hak perempuan, terutama dalam dunia pendidikan. Itu terlihat dalam komitmennya mendirikan sekolah istri pada 1904. Sekolah yang didirikannya untuk wanita yang ingin mengenyam bangku pendidikan. Di sekolah istri banyak ilmu yang diajarkan kepada wanita seperti menjahit, agama, merenda, menyulam, mengasuh bayi, dan lain-lainnya. Atas perjuangan yang dilakukannya, Dewi Sartika ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1 Desember 1966. Nah, gimana nih teman-teman? Dari penjelasan kita, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian dan juga teman-teman dapat menambah wawasan dengan mengetahui perbandingan pendidikan di Indonesia dengan negara lainnya dan juga apa itu pendidikan menurut para tokoh-tokoh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye!